Jadi silet pedang kau pernah saya lihat guys, sanaknya pelong lu mau mainkan dulu. Itu merebut kulitnya Pipo Lasari nampak nih. Nah, kalau dulunya silet pedang kau penuh permainan hiburan. Nah, masuk dulu kalau orang mau main pedang lo penuh kekuatan kebatinannya, posisinya antara gawang ke gawang saya. Nah, ujung gawang kalau lapangan bola, gawang ujungnya selang olah hari sudah. Nah, nyoba main bayang, tapi tuahnya kilet sama mutui bayang melukai. Jadi kalau bayang kilet kelihatan pedang itu tak kilet pak, sekurang-kurangnya sepi bawa. Nah, cuma seorang nggak dulu. Nah, penuh dengan kajian-kajian, kesadaran diri, pendekatan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Nah, ada kajian-kajiannya mengaji diri dong. Tapi nanti lah sedikit lagi baru aneh. Jadi secara teknik pemain pedang konsepnya tak lebih dari konsep keseimbangan. Bahwa keseimbangan gerak pedang itu bisa diikuti secara alirannya, secara teknik dan secara pertunjukan. Kalau pertunjukan banyak bermain pedang hiasan mana kayak indah saya kan. Nah, pakai indah saya tapi kalau teknik menggunakan pedang tak lepas dari keseimbangan gerak. Nah, di bagus keseimbangan gerak pedang itu harus diikuti dari seirama. Jadi yang kalau pedang jo gerak awaknya harus seirama ya. Nah, jadi salah satu perlu dilakukan. Mulai jadi zaman bahwa Nabi memesankan kawak kan harus beraja olahraga, beraja berenang, memanah, teknik bermain pedang. Ini Nabi di akhir zaman musuh senjata canggih tak pernah tak boleh lah. Senjata canggih itu habis dulunya kita bah. Nah, dia perlu berlatih segala macam senjata. Nah, secara tradisional mudah-mudahan ya sampai engkau pedang tau. Ada pedang panjang waktu namanya pedang. Nah, ada pedang keteknya segitiga. Mudah-mudahan kawan ayah masih ada. Itu pedang mensiang lah. Namun pedang mensiang itu kalau ada ya sini enggak. Jadi konsep teknik bermain pedang itu harus ikuti gerak keseimbangannya tarik. Nah, jadi tidak dipasukkan garisnya dah. Harus keseimbangan tarik. Jadi ketika ada pancung awak memancung itu ikuti keseimbangannya dengan menggelek sekali lah. Nah, jadi kalau dalam pertunjukan di orang-orang tua itu gerak pedang itu nampak keseimbangan gerak pedang. Nah, jadi walaupun pedang baret, nyo harus disejiwakan. Kalau baret pedang yo gerak awak tuh harus disejiwakan dari paham nggak lah? Keseimbangan pedang lo baca ketika pedang dipancuang kan awak kan di bawahnya karena nyo baret kan di bawah. Awak harus pandai menyeimbangkan garisnya balik. Dipudang mari kan. Nah, lah ada itu dalam silet. Jadi dalam silet itu kan senjata silet itu cukup banyak. Yang ini dan kenal kan ada model pisau kukualang. Nah, ada kurambi, ada pisau sinawi, ada aja tombak tapi kini kan jarang populer kan. Bisa ya kenalkan sedikit sadonya deh. Nah, jadi lah akan konsepnya pedang tadi. Mengikuti keseimbangan pedang. Pedang kau harus menyatu yo gerak awak sendiri. Nah, berarti kan setiap gerak pedang itu harus disenyawakan. Seolah-olah perpanjangan tangan awak pedang. Tangan awak yang diperpanjang gitu. Jadi harus satu tubuh yang gerak. Jangan sampai terpisah antara gerak pedangnya nanti yo gerak awak sendiri. Nah, rasakan gerak pedang. Nah,
kok coba nah ayah nah ulu saya le cái ulu saya sarungnya nah up nah up nah up up nah up up jelas itu di inti topik pembelajaran aku bermain pedang walaupun bare harus diikuti keseimbangannya alay saya kena di kesenangan pedang pertama kedua dijadikannya senyawa dengan seluruh gerak tubuh. Nah, le paham dan senyawa satunya gerak tangan kamu ya tangan awak lah panjang tangan awak lo nah harus satu jadi ketika ada permainan latihan pedang jadi harus geraknya lo perhatikan jadi kalau tak awak latih tidak bisa awak lah nah ini harus senyawa nah nah sekilas tentang saya kenalkan tentang silet pedang so harus banyak latihan yang lebih dalam dan apa tuahnya tadi silet dan mamutui bayang menukoi nah itulah permainan pedang orang tua dulu begini itulah tradisi itulah langka telah hilang di tengah-tengah masyarakat ini sengaja ya saya lihat kan sekilas balik nah mudah-mudahan Tamanciang semangat untuk mendalami Tamanciang semangat untuk mencari lima pun adanya tapi itulah barang langka itu nah kehebatan mainnya dulu kan bisa anda bayangkan dari gawang ke gawang saya nah, kalau udah terhilang udah kurang-kurang tapi bawa baju bahkan sampai memutih pedang kerambi kalau dan Santiang mengenai objeknya kan nah yo geleng kan yang kilatan itu betul ya canggah kayu batang nah kok kaki ketulak hop ambil geleng nah jadi sekilas saya kenalkan silet pedang itu adalah tradisi langka di dalam ini nah banyaklah saja jangan sampai pas semua waktu itu orang dulu kurang dulu nama dapet awak kini kehilangan jadi kalau tak ada sih kemana dicari lah tak ada jadi selagi lagi masih ada jo walaupun istilahnya kayu ditungku walaupun baru-baru saja tinggalnya mudah-mudahan itu bisa menghidupnya melihat nah daripada mencari yang baru di dalam abu nah itu pelajaran alam jadi orang Minangkabau guru besarnya adalah gambaran-gambaran alam isyarat-isyarat alam jadi silet itu bukan sekedar teknik nah tapi adalah pengalaman kehidupan pelajaran kehidupan yang silet sabana silet adalah bela diri dalam arti yang sangat luas bagaimana awak mempersiapkan diri awak menjalani kehidupan nah jadi jelas dulu dahan informasi sekilas lo dapat memancing semangat lihat ini banyak macam-macam nah jadi suet tentang aliran panggian nah, kalau ada dapat ya pedang siang lo nah lejak belas leh di tombak aduh pisau sirawi pisau sirawi itu tentu kenal pernah nanti lihat nah lu kan senjata itu termasuk senjata rasio di dalam silet pisau sirawi do pentunnya pisau sirawi nanti ulu pauki surau di barangan hingga dilawi kita dulu sama pulau balarangan jadi hebat orang tua loh dalam satu kalimat pantun pepatah itu banyak dalam makna hingga dilawi kita dulu sama pulau balarangan nah jadi sekilas banyak pelajaran yang baik dan berupa up nah up up nah